Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Syifulala. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses peramalan bergulir atau rolling forecast. Peramalan bergulir adalah metode peramalan yang dilakukan secara berkelanjutan dan berulang, di mana perkiraan masa depan diperbarui secara berkala dengan informasi baru. Proses peramalan bergulir umumnya terdiri dari beberapa langkah. Yang pertama yaitu menentukan tujuan peramalan. Yang kedua, memilih metode peramalan, bisa metode time series atau yang lain. Kemudian yang ketiga adalah mengumpulkan data seperti data historis yang relevan dengan apa yang ingin Anda prediksi dan data terkini yang dapat membantu memperbarui perkiraan. Kemudian yang keempat adalah membangun model peramalan, yaitu pertama milih model yang sesuai dengan data dan tujuan Anda, kemudian latih model tersebut dengan data historis dan evaluasi kinerja model. Yang kelima adalah memperbarui peramalan. Secara berkala, perbarui perkiraan dengan data baru dan sesuaikan model jika diperlukan. Kemudian yang keenam, memantau dan menilai kinerja, yaitu pantau perkiraan dan bandingkan dengan hasil aktual. Kemudian evaluasi akurasi model dan lakukan penyesuaian yang diperlukan. Kemudian keuntungan peramalan bergulir. Yang pertama yaitu fleksibilitas, di mana memungkinkan penyesuaian perkiraan dengan cepat berdasarkan perubahan kondisi. Kemudian yang kedua adalah akurasi, perkiraan dapat lebih akurat dengan mempertimbangkan informasi terbaru. Yang ketiga adalah efisiensi, memungkinkan Anda untuk fokus pada periode waktu yang paling penting. Yang keempat adalah transparansi, memudahkan untuk melacak dan memahami bagaimana perkiraan dibuat. Dan untuk contoh penerapan peramalan bergulir, yaitu contoh untuk perusahaan retail, contohnya adalah meramalkan permintaan untuk produk tertentu untuk membantu dengan perencanaan inventaris dan logistik. Ada beberapa perangkat lunak ya peramalan bergulir seperti SAS Forecast Studio, kemudian Autopressive Integrated Moving Average atau dalam kurung A5, kemudian Propet dan Robosoft Forecast Pro. Kemudian selanjutnya adalah tentang anggaran kontinu. Anggaran kontinu adalah metode penganggaran yang fleksibel dan adaptif yang memungkinkan untuk menyesuaikan anggaran mereka dengan perubahan kondisi secara real time. Untuk karakteristiknya yaitu yang pertama fokus pada periode dan volume tertentu, yaitu anggaran kontinu disusun untuk periode waktu dan volume aktivitas tertentu. Hal ini memungkinkan perkiraan pendapatan, biaya dan beban yang lebih akurat berdasarkan volume yang diproyeksikan. Kemudian yang kedua adalah penilaian berkala asumsi dasar. Secara berkala dilakukan evaluasi kembali asumsi dasar yang digunakan dalam penyusunan anggaran. Hal ini untuk memastikan asumsi tersebut masih relevan dan sesuai dengan kondisi terkini. Yang ketiga adalah pembaruan berkelanjutan. Artinya anggaran diperbarui secara berkelanjutan dengan memasukkan data terbaru yang tersedia untuk periode anggaran berikutnya. Yang keempat, kemudian selanjutnya adalah tentang manfaat anggaran kontinu. Yang pertama adalah meningkatkan akurasi anggaran, yang kedua meningkatkan fleksibilitas, yang ketiga meningkatkan efisiensi, dan yang terakhir adalah meningkatkan pengambilan keputusan. Untuk persyaratan menerapkan anggaran kontinu yaitu ada dua. Pertama, perekaman data eksternal secara berkelanjutan. Diperlukan sistem untuk merekam data eksternal secara berkelanjutan seperti perubahan kondisi pasar, harga bahan baku, dan regulasi pemerintah. Kemudian yang ketiga adalah sistem dan personel akuntansi yang mumpuni. Jadi diperlukan sistem akuntansi yang mumpuni untuk merekam, menganalisis, dan melaporkan penyimpangan dari anggaran secara cepat dan akurat. Sistem ini harus didukung oleh personel akuntansi yang terampil dan kompeten. Dan untuk contoh penerapan anggaran kontinu, dan untuk misalnya perusahaan retail
dapat menggunakan anggaran kontinu untuk menyesuaikan anggaran inventaris mereka dengan perubahan tren penjualan. Selanjutnya, saya Fadilatul Qurani akan menjelaskan tentang penerbitan laporan selisih atau varians anggaran. Laporan selisih anggaran, juga dikenal sebagai laporan varians anggaran, adalah dokumen yang membandingkan anggaran yang telah ditetapkan dengan realisasi pengeluaran yang sebenarnya terjadi. Laporan ini membantu organisasi dan perusahaan untuk memantau kinerja keuangan mereka, mengidentifikasi area di mana mereka dapat menghemat uang, dan membuat keputusan keuangan yang lebih baik. Dalam sintesis, penerbitan laporan selisih atau varians anggaran sangat penting untuk memahami kinerja keuangan dan mengidentifikasi penyebab terjadinya selisih. Laporan ini membantu dalam mengetahui efisiensi atau penghematan anggaran dan memberikan indikasi bahwa operasi tidak berjalan sebagaimana yang direncanakan. Tujuan dari laporan selisih anggaran yaitu yang pertama, membandingkan anggaran dengan realisasi. Laporan ini menunjukkan selisih antara anggaran yang telah ditetapkan dan pengeluaran yang sebenarnya terjadi. Yang kedua, mengidentifikasi area inefisiensi. Laporan ini membantu mengidentifikasi area di mana organisasi atau perusahaan dapat menghemat uang. Yang ketiga, membuat keputusan keuangan yang lebih baik. Informasi dalam laporan ini dapat digunakan untuk membuat keputusan keuangan yang lebih baik di masa depan. Dan yang keempat, meningkatkan akuntabilitas. Laporan ini membantu meningkatkan akuntabilitas dengan menunjukkan bagaimana dana telah digunakan dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faikotul Unsia. Di sini saya akan menjelaskan tentang efisiensi model anggaran. Efisiensi model anggaran adalah suatu pendekatan dalam pengelolaan keuangan yang bertujuan untuk memaksimalkan hasil dari sumber daya yang tersedia dengan cara mengurangi pemborosan dan mengoptimalkan alokasi dana. Berikut adalah beberapa langkah dan strategi yang dapat digunakan untuk meningkatkan efisiensi dalam model anggaran. Yang pertama ialah perencanaan yang teliti, yang kedua penyusunan anggaran yang detail, yang ketiga penggunaan teknologi, yang keempat pemantauan dan evaluasi berkala, yang kelima peningkatan transparansi dan akuntabilitas, yang keenam pengendalian biaya, yang ketujuh partisipasi dan keterlibatan karyawan, dan yang terakhir ialah pengelolaan risiko. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alvina Khairul Jannah akan menjelaskan anggaran partisipasi. Menurut Brownwell, anggaran partisipatif adalah suatu proses di mana individu-individu terlibat di dalamnya dan mempunyai pengaruh pada penyusunan target anggaran yang kinerjanya akan dievaluasi dan kemungkinan akan dihargai atas pencapaian anggaran mereka. Penganggaran partisipatif merupakan suatu inovasi kreatif dalam proses pembuatan kebijakan-kebijakan, yang mana dalam hal ini, masyarakat dilibatkan secara langsung dalam pembuatan kebijakan. Partisipasi anggaran adalah suatu proses dalam organisasi yang melibatkan semua pihak dalam penentuan tujuan anggaran yang menjadi tanggung jawab mereka. Aparatur pemerintah merupakan sumber daya manusia yang menjalankan birokrasi pemerintah dan merupakan kunci dari berjalannya kebijakan dan sistem yang telah ditetapkan. Sumber daya manusia yang lemah menyebabkan buruknya pelayanan birokrasi di Indonesia. Rendahnya kualitas sumber daya manusia tersebut tercermin dari 3 hal, yaitu kesejahteraan, reward atau penghargaan, dan punishment atau sanksi. Gaji sebagai penunjang kinerja sampai saat ini masih diperdebatkan dikarenakan gaji belum mencerminkan hal yang sebenarnya. Dengan kata lain, gaji belum sepenuhnya dapat mencerminkan dari tingkat pendidikan, loyalitas, prestasi, kedisiplinan, serta produktivitas dari seorang pegawai yang seharusnya. Partisipasi anggaran merupakan proses di mana individu yang terlibat di dalamnya mempunyai pengaruh pada target anggaran yang ingin dicapai. Penyusunan anggaran partisipatif diharapkan dapat meningkatkan kinerja karyawan. Dalam hal ini,
didasarkan pada pemikiran bahwa ketika suatu tujuan atau standar yang dirancang secara partisipatif disetujui, maka karyawan akan bersungguh-sungguh dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan, karena karyawan memiliki rasa tanggung jawab pribadi karena ikut berpartisipasi dalam penyusunan anggaran. Peran anggaran yang terpenting adalah sebagai alat utama bagi perusahaan untuk perencanaan dan pengendalian. Anggaran dalam suatu organisasi berfungsi sebagai salah satu alat untuk menilai kinerja manajer. Dengan demikian, maka salah satu cara untuk menyelaraskan tujuan adalah dengan meningkatkan keterlibatan manajer dalam organisasi. Mungkin hanya itu saja. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.